Man anta? Kaifa tastati an tusli hadal ain? Siapa anda? Bagaimana anda bisa menyembuhkan kedua mata saya ini? Aina ya? Apa kata beliau? Aku Isa bin Maryam. Aku Nabi dan Rasulullah. Berimanlah kepadaku. Engkau Nabi dan Rasulullah? Iya. Allah telah mengutusku menjadi Nabi dan Rasul bagi kalian. Dijelaskan dakwah Nabi Isa. Berimanlah mereka. Salah satu dari mereka yang beriman bernama Barnabas. Mengembara lagi. Ketika mengembara lagi, ada pula kemudian ada yang beriman lagi. Di antara mereka ada yang penyakit sopak belang, diusap oleh Nabi Isa. Bismillah, dengan kodrat Allah, dengan izin Allah sembuh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masa hayam sahu diusap, sembuh. Siapa anda? Kenapa anda bisa menyembuhkan? Demi Tuhan, bukan manusia yang bisa menyembuhkan ini. Aku manusia, aku Isa bin Maryam. Hati-hati, aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul kalian. Dakwah mereka. Didakwahi mereka sama Nabi Isa, berimanlah mereka. Salah satu di antara mereka bernama Yakobus. Terus berdakwah tuh kemana-mana. Di antara mereka beriman semua. Kemudian ada 12 orang. Ada 12 orang yang kemudian menjadi murid Nabi Isa alaihissalam. Kemanapun Nabi Isa pergi, mereka menemaninya. Itulah yang kita kenal dengan sebutan Hawariyun. 12 orang. Ini Bapak Ibu sejarah Nabi Isa. Nah, Dajjal masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Jumlah mereka yang tadinya 12 menjadi 13. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dajjal dia, Bapak Ibu. Hati-hati kalian. Iblis telah masuk ke tengah-tengah kalian, kata Nabi Isa. Hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kita. Mereka menyangka iblis itu yang tidak terlihat, padahal iblis yang dimaksudkan adalah Yudas. Siapa yang paham itu? Barnabas. Pengikut Nabi Isa yang paling jeli dan cerdas. Dialah yang menuliskan kembali Injil yang benar, sehingga disebutlah Injil Barnabas, yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi. Siapa yang menulisnya? Ashabul Kahfi. Pimpinan Ashabul Kahfi, Maximilianus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terungkap semua misteri ini kan? Semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nanti kita bedah di masa fitnah di zaman kita. Di zaman Nabi Muhammad ada sosok yang diduga Dajjal. Dia bernama Ibnu Soyad. Ciri-cirinya mirip Dajjal, tapi ternyata dia bukan Dajjal. Ya. Rasulullah belum pernah bertemu Dajjal. Yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat dari Persia, sekampung dengan Salman Al-Farisi. Dia adalah seorang pelaut. Dia melihat Dajjal dengan mata kepala sendiri. Ini satu dalil kuat bagi kita bahwa Dajjal itu manusia, bukan Fomeo. Setelah sampai kepada momen terkait dengan Yudas Iskariot ini, pengkhianatannya, Allah berfirman pada Nabi Isa, Isa bin Maryam, aku akan menyampaikan engkau kepada saat di mana engkau akan aku angkat. Ya. Bapak Ibu silakan buka Quran surat Al-Imran ayat 55. Nabi Isa merasakan akan ada pengkhianatan dari Yudas Iskariot dan kaumnya. Para pendeta Sanhedrin berhasil menipu Raja Romawi yang bernama Herodes, atau orang menyebutnya Herodus yang agung, the Great Herodus. Maka saat itu Herodus dan pasukan Romawi datang mencari-cari Nabi Isa untuk menangkap Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Allah wahyukan itu pada Nabi Isa. Maka Nabi Isa memahami itu, kemudian Nabi Isa berfirman. Ada dalam Quran surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. Ya, surat As-Saff. Ingatlah ketika bersabda Isa bin Maryam kepada Hawariyin, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Itu saat terakhir perpisahan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Datanglah seseorang kepada Nabi Isa dan kaumnya Hawariyun. Intabi wa antum, intabi wa antum. Bersembunyilah kalian, bersembunyilah kalian. Wa anta ya Masih Nabi Allah. Anda juga wahai Nabi Allah. Anda harus bersembunyi. Kenapa? Sesungguhnya Herodes dan tentaranya Romawi dan juga para pendeta Sanhedrin sekarang datang untuk menyangkap Anda dan menyalib Anda, Tuanku. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan kaumnya bersembunyi, termasuk Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, Herodes bilang, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, kata Herodes, aku tawarkan dengan bijaksana. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi? Aku tidak akan menangkap kalian. Yang aku butuhkan Al-Masih.
Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan berikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau harta kerajaan Herodes, dan aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Yudas Iskariot, Dajjal. Aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Kalau dia memberitakan, pucuk dia cinta ulam tiba, kata dia. Keluarlah dia berbicara kepada Herodes, ya. Berbicara kepada siapa? Herodes, raja Romawi. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di situ Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran surat Ali Imran ayat 55. Iz qala Allahu ya Isa. Iz qala, ingatlah ketika berfirman. Ingatlah Muhammad qala ketika berfirman. Siapa? Allah. Ya Isa, hai Isa, ini mutawaffika. Kalimat mutawaffika, wafat itu bukan berarti mati. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Itu artinya bukan mematikan kau. Wafat tidak selamanya artinya mati. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fil nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan engkau di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Artinya wafat ini bisa berarti tidur. Berarti Nabi Isa kalimat ini mutawafika, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau Isa. Jadi Nabi Isa ditidurkan, tidak dimatikan. Warafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Artinya Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Yang bergelar Al-Masih itu bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Allah tunjukkan nanti, makanya Allah turunkan siapa sesungguhnya yang bergelar Al-Masih, dan siapa sebetulnya yang menebar fitnah atas nama Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal. Di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Di Aleppo, Suriah, Damaskus, di Masjid Umawi, masjid yang bermenara putih. Saat itu kaum muslimin akan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ketika itu qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum al-Mahdi, imam kalian al-Mahdi, kata Rasulullah. Ini ada dalam syarah Sahih Muslim, syarah Syekh An-Nawawi. Kata Imam Mahdi, "Stawu subuhakum talaswatari." Luruskan, dapatkan saf kalian. Ketika sedang meluruskan saf, maka fanazala Isa bin Maryam. Turunlah Isa bin Maryam, memegang sayap dua malaikat ala janahain malakain. Apabila melihat ke bawah, berjatuhan air tanda beliau telah berwudu. Apabila melihat ke atas, beliau menjatuhkan sesuatu mirip mutiara. Kemudian, maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak di sini? Tidak ada, karena Nabi Isa sudah diangkat Allah ke langit. Maka ketika Yudas masuk, ditemukan nggak Nabi Isa? Tidak ada. Nah, ketika dia di dalam, dia mengalami apa yang Allah bahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qalihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Berarti mati tidak? Tidak, kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti siapa yang disalib? Yudas Iskariot. Bapak Ibu, kalau di dalam salibnya Katolik itu biasanya ada tulisan INRI. Ada yang mualaf di sini? Ya, ada tulisan INRI. Ini pakai huruf Y. Kalau ditanyakan pada orang-orang non muslim itu, apa arti kata INRI? Saya pernah melakukan. Bertanya kepada seseorang yang mualaf, saya punya jamaah, sahabat, dia sudah masuk Islam. Ketika itu saya tanya, antum tahu apa arti kata INRI? Oh, itu singkatan Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Bukan. INRI itu artinya bukan itu, tapi INRI itu artinya penjelmaan. Ketika Yudas masuk ke dalam, Nabi Isa sudah tidak ada. Pelangap-pelongo dia, loh, kemana Isa? Tadi di sini. Disitulah Allah merubah wajah dan tubuhnya. Allah merubah Yudas Iskariot menjadi Isa bin Maryam. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam dan tidak punya menyalibnya, tetapi mereka diserupakan. Tetapi dia diserupakan